Duet AHY Ibas tebar pesimisme, harusnya diiringi lagu ciptaan Bapak Prihatin, ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Dua bersaudara dari Demokrat sedang mencari panggung, bukannya membantu pemerintah, malah menebar pesimisme seolah ingin merasa dianggap sebagai pahlawan yang lebih layak menyelamatkan negeri ini. AHY dan Ibas mempertanyakan kemampuan negara mengatasi pandemi COVID-19. Keduanya khawatir rakyat tak terselamatkan. Ini berawal dari Ibas yang seolah meragukan kemampuan pemerintah menghadapi pandemi. Dia tidak ingin Indonesia menjadi bangsa gagal dalam penanganan pandemi corona. Begini ya, COVID-19 makin mengganas, keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Kata Ibas, jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya. Kata dia, wahai rakyatku, masih ingat gak dengan itu? Narasi yang dilontarkan Ibas bernada pesimis, mirip bapaknya yang selalu menebar keprihatinan dan pesimisme yang teramat menyedihkan. Untuk apa bertanya seperti itu? Sementara itu banyak pihak yang berjibaku melawan pandemi. Kalau Ibas ini bersimpati dengan pandemi ini, harusnya dia mengimbau agar masyarakat patuh dengan anjuran pemerintah, tidak membangkang dan meminta semua pihak yang berseteru dengan pemerintah untuk ikut membantu dan membuang ego untuk sementara waktu. Yang dia jual adalah pesimisme, seolah mengingatkan kalau pandemi ini sulit dilalui, seolah mungkin mau mengatakan bahwa negara ini baru bisa keluar dari krisis pandemi jika bapaknya yang kembali menjabat dan membuat album baru. Ibas bisa tahu COVID-19 makin ganas, so solusinya apa? Kalau nggak ada, diem aja deh, prihatin aja sendiri di rumah, tak usah tebar pesimisme kepada publik, tak usah cari muka, nggak laku. AHY pun mengambil tongkat estafet atau bisa juga disebut menambahkan bumbu biar lebih sedap. Dia mengawali retorikanya dengan bicara soal status ekonomi Indonesia. Bank Dunia resmi mengumumkan bahwa Indonesia masuk kategori negara lower middle income atau negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Asesmen Bank Dunia per 1 Juli 2021 menyatakan pendapatan nasional bruto atau gross national income atau GNI per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi 3.870 US dollar. Padahal tahun lalu GNI per kapita Indonesia berada di level 4.050 US dollar yang membuat Indonesia naik kelas menjadi upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke atas. AHY menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak ideal. Namun menurutnya masalah intinya bukan pada status kelas penghasilan menengah ke bawah. Idealnya kita selalu naik kelas, jangan tinggal kelas apalagi turun kelas. Masalah gentingnya bukan di mana status kelas kita saat ini, tapi mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19, kata AHY. Ini satu lagi orang yang ngomong tak nyambung. Negara selalu naik kelas, jangan sampai turun kelas. Ini kan pandemi. Ya iyalah, semua sektor terdampak, kinerja neraca perdagangan terganggu, ekspor terganggu, investasi terhambat, pengangguran makin banyak, ekonomi lesu akibat PSBB atau PPKM. Semua itu wajar bisa membuat sebuah negara turun kelas. Ini faktor luar yang tidak diharapkan dan sulit dihindari. Kalau mengkritik kinerja ini di saat pandemi, sama saja nyinyir membabi buta. Ibarat kita sedang sakit sehingga pekerjaan kita terganggu, kinerja menurun, lantas kita dikritik. Namanya juga sakit, performa pasti turun. Kecuali sehat, kinerja terus turun berarti ada yang salah. Kalau tidak ada pandemi, otomatis pertumbuhan ekonomi, GDP, GNP dan sejenisnya bakal naik kok. Menilai kinerja tersebut di saat pandemi sama saja mau nyinyir demi pencitraan diri sendiri. Coba kalau mantan prihatin yang menjabat, entah bagaimana lagi kondisi negara ini, bisa-bisa kerjaannya tiap hari cuma konferensi pers, mengungkapkan keprihatinan dan curhat keluh kesah di media sosial, lalu menuangkan perasaannya ke dalam sebuah album baru. Sebenarnya duet ini kurang lengkap tanpa ditemani Bapak Prihatin. Kalau mereka bertiga kompak nyinyir, jauh lebih baik dan dramatis. Sama-sama prihatin, sama-sama bikin lagu, bakal epic banget. Atau jauh lebih bermanfaat jika mereka, contohnya, masak nasi goreng lalu berikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini lebih bagus ketimbang nyinyir doang. Bagaimana komentar Anda? Anies Baswedan disuruh jadi presiden, Rocky Gerung ngelindur, apa gimana? Ditulis oleh Vicky Reynaldi di seaworld.com.
Halo, selamat menyaksikan info dari Tanda Seru. Mungkin kebanyakan dari kita seringkali menjumpai orang yang hanya tahu menghujat dan mencaci maki, tapi giliran ditanya solusinya apa? Oh, ini harusnya begini. Oh, itu harus begitu. Giliran solusinya diikuti tapi malah gagal atau hancur lebih tepatnya. Orang ini dengan kehebatan ngelasnya langsung bilang, hahaha, itu kan cuma solusi, cuma hasil pemikiran saya, cuma saran, kan ada pemimpinnya, berarti Anda yang gak becus, bla bla bla, tipe orang yang halal untuk dipukul. Kita tahulah di negeri kita yang indah dan mempesona ini ada banyak tipe orang yang saya sebutkan seperti di atas tadi. Salah satunya adalah yang maha pintar dan cerdas, ia Baginda yang mulia Profesor Dr. Andes Dr. Rocky Gerung Alkohol Bir Amer KFC SG. Pusing kan lihat gelarnya? Sama, saya juga pusing. Seketika tekanan darah saya jadi naik kalau lihat orang ini bersabda. Kita tahu COVID sedang gila-gilanya sekarang. Kasus positif dan makin maraknya korban berjatuhan membuat pemerintah, aparat, dan pihak medis harus bekerja lebih keras untuk menekan perkembangan virus mematikan. Harusnya sebagai orang yang berakal sehat dan berintelektual tinggi, cerdas serta pandai dalam segala urusan membantu pemerintah dan mengajak masyarakat untuk tidak berkerumun, selalu pakai masker dan jaga jarak. Ini kok malah nyalahin pemerintah yang katanya nggak becus ngurusin COVID. Yang parahnya lagi, ini orang malah dengan lantangnya menyerukan supaya Jokowi turun dan mengangkat Anies Baswedan jadi presiden. Mau jadi apa negara ini? Amit-amit jabang bayi lah. Orang yang tidak tahu kerja disuruh memimpin negara sebesar dan seluas ini, yang ada kan malahan jadi tambah hancur. Gimana sih Rocky Gerung ini? Usulan Anies jadi presiden gantikan Jokowi disampaikan Rocky Gerung dalam video yang diunggah di YouTube pribadinya Senin 5 Juli 2021. Dalam video berjudul Jokowi lempar handuk saja, angkat Anies jadi presiden di era pandemi tersebut. Awalnya Rocky Gerung mengomentari soal kebijakan PPKM darurat Jawa Bali. Jadi tetap yang diusulkan Anies itu dianggap berbahaya karena soal tukar tambah popularitas, ujar Rocky Gerung dikutip suarajakarta.id Selasa 6 Juli 2021. Dia, pemerintah pusat, masih melihat background politik dalam berkomunikasi dengan publik, apalagi dengan Jakarta. Ini terus-menerus dalam 2 tahun ini Anies seolah dianggap sebagai pesaing, tuturnya. Jakarta itu harus dikelola secara darurat oleh gubernur dari awal, sudah bikin prediksi COVID-19 akan melonjak, ungkapnya. Tak hanya itu, Rocky Gerung juga mengusulkan agar Presiden Jokowi lebih baik diganti dengan Anies Baswedan untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Karena itu, saya usul saja Anies diangkat saja sebagai presiden di era COVID-19, pungkas Rocky Gerung. Ini orang mungkin urat malunya sudah putus. Kalau kita mau main banding-bandingkan, kita lihat prestasi Jokowi saat dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan yang dilakukan Jokowi saat beliau menjadi gubernur, yakni revitalisasi Taman Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio. Warga yang di sekitar sana kemudian direlokasi ke rumah susun peninggalan mantan gubernur Fauzi Bowo. Lalu ada lagi Jokowi resmikan pembangunan angkutan massal cepat atau MRT yang sebelumnya sempat tertunda selama bertahun-tahun. Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2013, Jokowi juga meresmikan pembangunan jalur hijau monorail Jakarta sepanjang 11 km. Selain itu, pada November 2013, pemerintah daerah DKI Jakarta berencana akan mengadakan 1.000 bus untuk jalur Transjakarta. Namun, beberapa dari 656 bus yang dibeli dari Tiongkok didapati sudah berkarat, sehingga dicurigai ada kecurangan yang dilakukan oleh pejabat Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta. Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, Jokowi membebas tugaskan Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristiono, dan melantik Muhammad Akbar sebagai penggantinya. Selanjutnya, pemesanan armada Transjakarta akan banyak melalui sistem e-katalog bukan lagi lelang, dan pendirian PT Transjakarta untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan armada Transjakarta. Maka mulai 30 Desember 2013, PT Transjakarta secara resmi disahkan. Dengan demikian, posisinya berdiri sendiri sebagai sebuah badan usaha milik daerah, tidak lagi dibatasi kewenangannya sebagai unit pelaksana di bawah Dinas Perhubungan. Dengan menjadi perusahaan tersendiri, Transjakarta diharapkan mampu bekerja lebih efisien, lincah, dan fleksibel termasuk saat pengadaan armada.
Dan perkara banjir, mewarisi kota yang dilewati banyak sekali sungai dan posisi beberapa wilayah yang lebih rendah dari permukaan laut, Jokowi dituntut agar bisa mengurangi bahkan menghilangkan banjir dari Jakarta. Dengan terlambatnya pengesahan anggaran 2013, banjir Jakarta memperlihatkan dampak besar bagi kehidupan kota tanpa diiringi pencegahan dan penanganan maksimal. Namun diakui penanganan banjir ini lebih baik jika dibandingkan banjir tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2013, proyek-proyek normalisasi dalam rangkaian JEDI atau Jakarta Emergency Dredging Initiative dilakukan secara intensif. Yang paling dikenal adalah pengembalian fungsi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pesanggerahan. Usaha ini menuai banyak pujian bahkan dari luar negeri. Dengan normalisasi ini diakui oleh BPBD bahwa banjir 2014 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Durasi banjir memang lebih lama karena puncak musim hujan yang lebih panjang, tetapi luas genangan sudah berkurang. Dan masih banyak lagi prestasi Jokowi yang lainnya yang saya rasa kalau mau saya cantumkan pasti jadi kebanyakan. Jadi saya cantumkan segini aja ya, nggak usah banyak-banyak, entar yang satu itu minder lagi. Oke, sekarang mari kita bandingkan dengan Anies Baswedan. Jalur sepeda dibangun, lalu dibongkar, genteng warga dicat, monumen bambu nggak sampai setahun udah dibongkar, lem Aibon, monumen peti mati, banjir makin menjadi-jadi, yang katanya air masuk ke tanah malah masuk ke rumah warga. Formula E yang duitnya nggak tahu kemana, dan yang baru-baru ini ngemis duit ke kedubes asing. Kok sampai ngemis? Duit APBD yang 84,1 triliun itu pergi kemana? Cuma Tuhan dan Pemda DKI yang tahu. Modal begini mau jadi presiden, Rocky Gerung buta apa gimana? Kalau emang dia kritis berani nggak dia kritik Anies Baswedan? Giliran yang satu kelompok aja bikin kesalahan segede apapun, pasti diam 1000 bahasa. Ibarat peribahasa, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kritis, tapi memilih-milih orang. Kritis macam apa itu? Itu namanya egois, bukan kritis. Bukalah mata hatimu, Rocky. Kebencian pada Jokowi menutup segala kepintaranmu. Anda itu sebenarnya pintar, hanya saja Anda berdiri pada pihak yang salah. Andai saja Anda mau introspeksi diri sendiri, andai saja. Dan bagaimana komentar dari Anda?